Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk ya. Oke. Selamat malam kakek. Perkenalkan, nama saya Dr. Virgil Zilindra yang bertugas jaga klinik hari ini. Oke, dengan kakek siapa? Kakek Alfian, kakek Alfian. Oke, kakek Alfian. Oh iya kakek, jadi begini. Beberapa menit ke depan saya akan memberikan pertanyaan mengenai keluhan kakek datang ke sini. Nah, mohon maaf, nanti kita akan lakukan anamnesis terlebih dahulu. Jika ada kata-kata yang tertinggal atau ada yang kurang, mohon dimaklumi ya kek. Nah, namun kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik ya kek, supaya saling sepaham. Dan supaya tidak ada data yang tertinggal, saya sambil mencatat supaya tidak ada yang terlewati nantinya. Oke, apakah kakek bersedia? Bersedia. Oke. Baik, untuk usia kakek Alvin berapa? 68. Alamat di mana ya kek? Alamat Jakarta. Kakek sehari-hari pekerjaannya sebagai apa ya kek? Wira swasta. Mohon maaf sebelumnya kakek, agamanya apa ya kek? Agama Islam. Islam. Oke. Oh ya, baik. Jadi sekarang saya akan nanyai keluhan kakek datang ke sini. Jadi kakek Alfian datang ke sini dengan keluhan apa ya kek? Keluhan saya darah rendah, Oh, rendah. Tidak rendah. kepala suka pusing. Oke. Baik kakek, selanjutnya kita akan langsung ke pemeriksaan fisik. Nah, namun kita lakukan pemeriksaan tanda vital terlebih dahulu ya kakek. Ya, Yang pertama nanti tekanan darah, kedua pemeriksaan nadi, ketiga pemeriksaan pernapasan, dan keempat itu adalah pemeriksaan suhu. Apakah kakek bersedia? bersedia kau? Oke. Baik, saya akan lakukan cuci tangan terlebih dahulu karena nanti sebelum kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu menurut langkah WHO. Ya, silakan kakek. Nah, dia harus menyiapkan tempat yang lapang untuk mencuci tangan seperti ini. Kemudian yang kedua, kita buka bagian baju di pergelangan tangan untuk mempermudah dalam proses pencucian tangan nantinya. Kemudian kita pegang dan kita lipat. Nah, kemudian nanti setelah itu kita bersihkan semua pergelangan tangan, bersih dari benda-benda seperti jam, cincin, dan lain sebagainya. Nah, pertama itu kita hidupkan air keran dengan siku-siku. Kemudian kita cuci tangan seperti biasa. Kemudian kita tutup. Setelah itu, pertama kita ambil sabun. Nah, kita ambil sabun. Kemudian untuk sabun ini, nanti kita akan mencuci tangan dibagi menjadi 3 zona. Zona pergelangan tangan, pertengahan tangan, dan zona pergelangan tangan sampai di regio kubiti. Nah, pertama itu kita menggunakan mencuci tangan dengan teknik cara WHO. Pertama itu kita cuci tangan di bagian telapak tangan. Setelah telapak tangan, kita cuci sela-sela jari. Kemudian telapak atau punggung tangan. Nah, setelah itu kita pakai jari kunci dan rotasi di bagian jari jempol. Setelah itu kita cuci seperti biasa. Kita hidupkan air. Kita cuci seperti biasa. Kemudian kita tutup lagi. Itu baru zona pertama. Kemudian zona kedua, kita ulang seperti tadi, telapak tangan, punggung tangan,
sela-sela jari, teori kunci, kemudian rotasi, kemudian kita cuci, kita hidupkan air keran dengan siku-siku, kita cuci seperti biasa sampai ke pertengahan pergelangan tangan di zona kedua. Kita tutup lagi, kita ambil lagi sabun, kemudian kita cuci lagi di bagian telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, jari kunci. Kemudian setelah kunci kita lakukan rotasi. Setelah rotasi kita cuci sampai ke regio cubiti. Nah, pada saat ini kita hidupkan air dengan siku-siku. Posisi tangan tegak. Nah, seperti itu. Dan setelah mencuci tangan, kita mengeringkan tangan dengan cara menegakkan dengan lurus sehingga air-airnya itu mengalir dari arah distal ke arah medial, dari arah manus ke regio cubiti, supaya bakteri-bakteri itu bisa lewat dan bersih. Lalu kita keringkan. Saya akan lakukan pemeriksaan tekanan darah dulu ya kakek. Nanti kita akan dapatkan ada dua hasil, yaitu pertama hasil tekanan sistolik, kedua adalah hasil tekanan distolik. Nah, caranya itu ada dua nanti, yaitu palpasi dan auskultasi. Kemudian alat yang kita gunakan adalah stick manometer yang ini. Ini adalah stick manometer, yang mana nanti kita cek dulu pompanya, apakah pompanya ini masih berfungsi dengan baik keduanya atau bagaimana. Yang ini adalah stick manometer. Kemudian yang ini kedua adalah stetoskop. Nah, di stetoskop ini kita lihat dulu apakah membrannya ini masih kebuka atau ketutup. Nah, jadi sebelum dipakai itu nanti mereka itu masih belum kebuka atau masih tertutup dengan baik seperti ini. Pas pemeriksaan kita buka. Kemudian baik, kita lakukan pemeriksaan dulu ya kakek. Oke. Yang pertama itu pemeriksaan tekanan darah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama itu pemeriksaan tekanan darah secara palpasi, yang mana terlebih dahulu tangan pasien kita letakkan di atas meja sini. Nah, kemudian pertama tangan pasien ini kita letakkan di atas meja, tapi itu agak sedikit fleksi ini, menekuk. Jadi fleksi itu menekuk sedikit. Kemudian di bagian lengan ini kalau kita lihat itu tidak ada terdapat bekas luka. Bisa lengannya diangkat kakek yang bagian ini. Nah, jadi kita lihat teman-teman, agak sedikit difleksikan kakek. Oke. Nah, jadi di situ teman-teman kita lihat bahwasanya di bagian lengan tangan kakek ini kita lihat tidak terdapat bekas luka yang menghalangi bagian arteri. Kemudian tepatnya di bagian arteri brachialis, dan tidak ada bagian yang digunakan untuk cuci dan lain sebagainya. Kemudian kita pasangkan mindset dari stetoskop, dari mindset dari stick manometer ini teman-teman. Nah, jadi kita lakukan pemasangan mindset terlebih dahulu. Nah, tapi jangan lupa teman-teman, pasien kita letakkan di posisi dextra atau di kanan seperti ini.
Oke. Jadi mindset ini kita pasang dengan jarak 2 sampai 2,5 cm di fossa kubiti. Nah, ini di atas fossa kubiti. Kemudian kita raba di bagian arteri brachialis. Nah, di bagian arteri brachialis kita raba di bagian arteri brachialis. Nah, kemudian setelah kita raba di bagian arteri brachialis, nah kemudian kita pompa dari bagian sphygmomanometer ini. Nah, kita pompa seperti ini teman-teman. Bisa difleksikan tangannya kakek. Nah. Kemudian kita pompa sphygmomanometer ini. Sebelum dipompa, ini harus tertutup terlebih dahulu. Kemudian kita turunkan nanti pelan-pelan teman-teman, sambil kita raba arteri brachialisnya. Oke, jadi interpretasi untuk hasilnya dari tekanan darah Bapak Alvin ini, yaitu untuk sistoliknya itu adalah 110 dan diastoliknya itu adalah 60. Nah, jadi intinya tekanan darah Bapak Alvin ini masih dalam batas normal, teman-teman. Nah, jadi tekanan darah Bapak Alvin ini 110 banding 60. Nah, ketika kita meraba arteri brachialis yang memompa, kemudian kita perhatikan tadi yang kita tingkatkan tadi kan tekanannya teman-teman. Nah, baru kita lepaskan pelan-pelan bagian dari pompanya ini. Setelah itu nanti itu ada tekanan sistolik palpatoyer. Nah, pada pasien tekanan sistolik palpatoyer Bapak Alvin ini adalah 100 mm raksa. Nah, kemudian pemeriksaan dengan kita lakukan pemeriksaan selanjutnya dengan cara stetoskop, teman-teman. Nah, dengan cara stetoskop nanti kita menempelkan bagian stetoskop membrannya ini ke bagian regio kubitinya. Nah, bisa didengarkan kakek. Nah, kita buka terlebih dahulu bagian membran stetoskop. Sedang lagi. Kemudian kedua, kita periksa tekanan darah Bapak Alvin ini dengan tekanan auskultoyer. Nah, kemudian kita letakkan stetoskop membrannya ini di atas fossa kubiti. Kemudian kita pompa sampai 110 mm. Kemudian kita turunkan pelan-pelan.
kita turunkan pelan-pelan. Nah, nanti akan terdengar suara nadi adalah tekanan sistolik auscultair. Nah, kita dengar sampai bunyi terakhir dari tekanan nadi itu. Nah, bunyi terakhir tekanan nadi itu adalah diastoliknya, teman-teman. Jadi detak pertamanya itu adalah sistolik, detak terakhirnya itu adalah diastoliknya. Nah, jadi nanti pas kita turunkan pelan-pelan, jadi pada pasien dokter kakek Alfian ini kita dapatkan tadi tekanan sistoliknya itu adalah 110 dan diastoliknya itu adalah 60. Nah, jadi dalam batas normal. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dari pernapasan kaki ini dulu. Nah, sebelumnya kita lepaskan dulu handsetnya. Nah, selanjutnya kita lakukan yaitunya adalah selanjutnya pemeriksaan nadi, kemudian nafas dan suhu dari kakek Alvin ini. Untuk pemeriksaan suhu kita gunakan termometer. Ini adalah termometer, teman-teman. Nah, mohon maaf kakek Alfian, untuk termometernya nanti bisa dijepit nanti di bagian tiaknya. Bisa ditahan ya kakek. Oke. Jadi untuk sambil menunggu kita lakukan pemeriksaan nadi dan nafas. Pemeriksaan nadi dulu. Kita raba di bagian arteri radialisnya. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan berapa lama arteri nadi radialisnya ini bergetar gitu, berbunyi selama 1 menit. Oke. Nah, setelah kita temukan bagian nadi dari kaki Alfian, nah, kita dengarkan selama 1 menit mulai dari sekarang. Oke, berarti jumlah tekanan nadi kaki Alfian ini yaitu 65 per menit. Nah, untuk batas orang normal itu nadinya itu interval 60 sampai 100 mili per menit atau 60 sampai 100 kali per menit. Nah, kalau dia 60 di bawah 60 berarti dia itu adalah berikardi. Kalau di atas 60 dia itu adalah perikardi. Kemudian kita lihat juga di bagian pernapasan kaki Alfian ini. Bisa diluruskan dari kakek sambil menahan. Nah, kemudian kita lihat reguler nadinya tadi kan, apakah dia itu irregular atau irregular. Nah, kalau dia irregular, otomatis kita akan lakukan pemeriksaan di bagian jantung. Kalau dia regular, otomatis cukup sampai kita pemeriksaan nadinya. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan nafas yang idealnya. Kita perhatikan gerakan pernapasan pasien. Nah, di situ kita lihat apakah pernapasan dari kakek Alfian ini di bagian dadanya itu normal atau tidak, teman-teman. Jika dia regular,
Berarti kita hitung selama 1 menit dulu. Jika tidak irregular atau ketinggalan, maka kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kemudian kita perhatikan dulu selama 1 menit pergerakan nafas dari kakek Alvin ini. Mulai dari sekarang. Oke, didapatkan hasil kisaran 20 kali per menit. Jadi selama 1 menit kakek Alvin ini bisa bernafas 20 kali per menit. Jadi dalam batas normal. Nah, biasanya kita lihat pemeriksaan. Jadi selanjutnya kita lihat untuk pemeriksaan suhu dari kakek Alvin tadi. Bisa diambil kakek? Oke. Nah, di sini teman-teman, kita lihat dari pemeriksaan semua tadi, air raksa dari pemeriksaan tekanan darah, itu tekanan darah kakek Alvin ini 110 banding 60. Jadi dalam batas normal. Kalau sistolik sama distoliknya. Kemudian kalau untuk pemeriksaan suhu batas normal itu adalah interval dari pokoknya itu 36 derajat Celcius. Nah, kalau dilihat dari sini, suhu kakek Alfian itu adalah 36,2 derajat Celcius. Jadi dalam batas normal. Semisal di atas 37, maka dikatakan demam dan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, Oke, kakek Alfian, untuk pemeriksaan tekanan hari ini, tekanan darahnya itu adalah 110 banding 70 mm raksa. Terus frekuensi nafasnya tadi 20 kali per menit. Terus tekanan nadi tadi adalah 80 kali per menit dengan suhu yaitu 36,2 derajat Celcius. Jadi semuanya dalam batas normal kakek Alfian. Kemudian mari kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Alhamdulillah. Terima kasih kakek. Mari kakek. Kemudian nanti setelah itu kita bersihkan semua pergelangan tangan, bersih dari benda-benda seperti jam, cincin, dan lain sebagainya. Nah, pertama itu kita hidupkan air keran dengan siku-siku. Kemudian kita cuci tangan seperti biasa. Kemudian kita tutup. Setelah itu, pertama kita ambil sabun. Nah, kita ambil sabun. Kemudian untuk sabun ini nanti kita akan mencuci tangan dibagi menjadi 3 zona. Zona pergelangan tangan, pertengahan tangan, dan zona pergelangan tangan sampai di regio kubiti. Nah, pertama itu kita menggunakan mencuci tangan dengan teknik cara WHO. Pertama itu kita cuci tangan di bagian telapak tangan. Setelah telapak tangan, kita cuci sela-sela jari. Kemudian telapak atau punggung tangan. Nah, setelah itu kita pakai jari kunci dan rotasi di bagian jari jempol. Setelah itu kita cuci seperti biasa. Kita hidupkan air. Kita cuci seperti biasa. Kemudian kita tutup lagi. Itu baru zona pertama. Kemudian zona kedua kita ulang seperti tadi, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, jari kunci, kemudian rotasi, kemudian kita cuci, kita hidupkan air keran dengan siku-siku, kita cuci seperti biasa.
sampai ke pertengahan pergelangan tangan di zona kedua. Kita tutup lagi. Kita ambil lagi sabun. Kemudian kita cuci lagi di bagian telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, jari kunci. Kemudian setelah kunci kita lakukan rotasi. Setelah rotasi kita cuci sampai ke regio kubiti. Nah, pada saat ini kita hidupkan air dengan siku-siku. Posisi tangan tegak. Nah, seperti itu. Dan setelah mencuci tangan, kita mengeringkan tangan dengan cara menegakkan dengan lurus, sehingga air-airnya itu mengalir dari arah distal ke arah medial, dari arah manus ke regio kubiti, supaya bakteri-bakteri itu bisa lewat dan bersih. Lalu kita keringkan.